baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan lebih dalam mengenai konsep penggunaan konsep ADC dalam multimeter digital begitu. Sebenarnya untuk multimeter digital sendiri sudah dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Cuman saya akan jelaskan lagi. Jadi multimeter digital ini berbeda dengan multimeter analog. Kalau misalnya multimeter analog ini bergantung pada coil atau kumparan yang ada di dalamnya begitu. Kalau multimeter digital ini menghitung berdasarkan logika dan berdasarkan arus yang masuk dan yang diterima gitu, dan juga berdasarkan lagi rumus-rumus yang sudah dimasukkan ke dalam multimeter digital begitu. Oke, seperti hal ini ya. Jadi multimeter ini sebenarnya sebuah alat multi, atau istilahnya namanya kan multimeter. Jadi alat yang bisa menghitung banyak hal gitu. Dalam artian banyak hal ini di dalam kasus teknik elektro, di dalam kasus elektronika dan lain sebagainya yang berkaitan dengan listrik. Contohnya voltmeter, kemudian ampermeter, kemudian wattmeter, dan masih banyak lagi gitu. Jadi multimeter ini bukan hanya satu, tapi dia bisa menghitung 3 sampai 5 begitu. Dia juga bisa menghitung hambatan dan lain sebagainya, dan bahkan bisa menghitung tegangan. Nah, jadi jadi multimeter digital ya tadi sudah saya jelaskan juga. Kalau semisal ini tuh beda sama yang analog. Analog ini kan dari jarum berarti nanti pakai ya kumparan-kumparan itu, magnet dan sebagainya. Tapi kalau digital ini dia convert ke digital gitu. Nah, jadi dia itu menggabungkan dari beberapa alat ukur gitu, dari voltmeter, wattmeter, dia itu digabungkan ke dalam multimeter ini. Nah, jadi tampilan multimeter digital ini ada 4, yaitu yang pertama display. Jadi displaynya ini, udah untuk tombolnya ini masing-masing di sini ya. Ada on off kok tombolnya, dan masih banyak lagi yang digunakan untuk menghitung ini gitu. Kemudian untuk ketiga ada rotary. Rotary ini atau switch ya. Ini dia ketika dia diputar ke voltmeter atau dia putar ke hambatan atau dihitung untuk menghitung wattnya, itu dia bisa langsung otomatis dengan cara nge-switch ke pilihannya begitu. Dan yang keempat ada soket input, yaitu kabel ini yang nanti akan diinputkan ke sumber arus atau sumber tegangannya begitu. Oke. Jadi ini untuk arsitektur DMM atau multimeter digital tadi. Sebenarnya tidak ada hal yang membedakan antara multimeter satu dengan multimeter yang lain, karena memang secara harfiah tetap sama, cuman mungkin perbedaannya ada di dalam penggunaannya, yaitu ada beberapa alat multimeter digital yang dimana bisa sekaligus menghitung osiloskopnya begitu. Osiloskop ini nanti adalah sinyal keluaran dari entah tegangan, entah dayanya yang kita hitung gitu. Nah, jadi elemen penting dalam ADC ini adalah dalam DMM ini ada ADC gitu. Sudah dibahas bahwasanya ADC ini adalah kemarin sudah dibahas ya, ADC itu tentang apa. Jadi di dalam DMM ini ada ADC gitu. Jadi dari akurasi ADC-nya, kepanjang skalanya, resolusi dan kecepatan sangat bervariasi dari satu desain instrumen ke yang lain. Jadi yang membedakan ini cuma di ADC sama tadi fungsi-fungsinya begitu. Nah, jadi ADC itu adalah analog ke digital. Tentu saja kalau semisal sinyal awalannya itu pasti analog gitu. Nah, bagaimana caranya kan diubah ke digital, karena multimeter digital ini merupakan sebuah alat digital gitu, bukan analog. Jadi dia akan langsung bagaimana cara convert dari bilangan real, yaitu entah 10, 11, 12 dan sebagainya, ke bilangan digitalnya tadi 01, 01 dan masih banyak lagi. Kemudian untuk waktu pengukuran sendiri itu ada 4. Yang pertama switch time, waktu penyelesaian setelah input dialihkan. Jadi kemudian ada settling time, waktu yang dibutuhkan setelah nilai dimasukkan. Kemudian ada signal measure time, waktu untuk melakukan pengukuran, dan auto zero time atau ketika keadaan 0 meter begitu. Jadi ini adalah selanjutnya adalah kelebihan multimeter dibandingkan avometer analog ya. Jadi ya inilah kelebihannya. Tidak saya bacakan satu-satu. Dan saja meskipun
Ya karena kita kelebihan jadi kita tidak bisa membandingkan, tergantung bagaimana cara kita memakainya begitu, bagaimana cara alat tersebut juga dibutuhkan. Oke, di sini untuk karakteristik statik DMM dan avometer analog. Jadi ini perbandingannya. Kalau untuk akurasi, dia akurasi dari digital lebih tinggi dibandingkan dengan analog, yang dimana ekornya itu di angka 0,5 untuk yang digital. Kalau yang analog ini sekitar 3%. Jadi kalau semisal kita dapat 30 misalnya, ya berarti 0,5% dari 30 berapa gitu. Nah nanti dia akan dipluskan dari 30 sama minus 30 gitu. Jadi plus minus sih nanti. Kemudian untuk resolusinya, itu resolusi DMM sering ditentukan dalam digit resolusi. Nah, kalau misalnya analog ini sering dibatasi oleh lebar penunjuknya gitu. Kemudian untuk sensitivitasnya itu resistansi konstan minimal 1 atau 10 mega ohm. Kalau yang analog itu 20 kilo ohm per volt gitu. Kemudian untuk penggunaan konsep ADC dalam multimeter seperti ini, yaitu yang pertama untuk bagian ukur alat ukur digitalnya. Jadi ketika sudah mendapatkan sinyal, dikondisikan, kemudian di ADC-kan atau di-convert ke dalam digital. Setelah itu digital nanti akan mengeluarkan angka biner yang akan diolah kembali di pengolahan data dan langsung ditampilkan dalam display gitu. Jadi hasilnya merupakan bilangan biner, bukan bilangan real ya, seperti 1, 10, 100 dan lain sebagainya. Kemudian untuk blok gerakan DMM seperti ini, seperti yang di kanan ini. Jadi ada terminal input yang tadi berupa kabel-kabel, kemudian ada proteksinya tentu. Habis itu nanti ada selector, yaitu switchnya tadi. Langsung ketika sudah dipilih, masuk ke pengukuran, yaitu terminal input akan mengirimkan inputnya ke dalam kondisi sinyal, karena nanti inputnya yang diterima itu adalah dari analog, maka harus dikonvert dulu menjadi digital gitu. Nah, tapi kita harus mengkondisikan sinyal tersebut apakah ada noise dan lain sebagainya. Baru setelah nanti sudah stabil, maka akan dimasukkan ke ADC ini atau dikonvert ke digital, yang nanti akan menghasilkan bilangan biner yang nanti akan dibaca oleh display begitu. Oke, ini untuk penerapan ADC pada multimeter digital. Yang pertama itu mempertimbangkan resolusi, kedua itu waktu konversi. Yang kemudian untuk jenis ADC yang paling banyak digunakan pada DMM adalah SAR ADC, Flash ADC, dan Counter-Ramp ADC begitu. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan, bahwasanya ada banyak. Jadi contohnya adalah voltmeter, wattmeter, ada nanti masih banyak lagi. Nah, di sini kita contohnya adalah voltmeter. Terus saja kalau semisal blok kerjanya hampir sama lah dengan multimeter gitu, tetap sama. Jadi kalau semisal nih contohnya cara pengukuran tegangan menggunakan multimeter sebagai voltmeter gitu. Sebenarnya hampir sama sih, tinggal diukur dari sumber tegangannya saja gitu. Kalau semisal ampermeter ini beda lagi, karena ampere ini berarti arus gitu. Jadi bagaimana kita menghitung arus dari multimeter. Jadi kalau misalnya yang tadi itu kita menghitung sumber tegangannya berapa, maka kalau yang ampermeter ini kita menghitung setelah voltase ini dibagi dengan dayanya begitu. Voltase ini dibagi sama hambatannya. Jadi kalaupun semisal kita mau menghitung voltmeter setelah tegangannya mengalir, itu hasilnya tetap sama. Cuman kalau setelah dikasih hambatan, maka nanti tegangannya beda. Nah, tegangannya yang beda itu akan didapatkan dan akan dihitung menggunakan rumus ini, dan nanti akan didapatkan arusnya berapa gitu yang masuk ke dalam setelah hambatannya begitu. Nah, jadi ini contohnya juga ya hampir sama lah gitu. Nah, maksud saya kayak gini. Jadi yang diinput itu yang sebelum hambatan dan setelah hambatan.
Ini untuk penempatan multimeternya saat ampere meter. Jadi bisa di sini, bisa sini ya, atau sini juga bisa, ataupun di sini sama sini juga bisa gitu. Sebenarnya bebas. Kalau semisal sebagai ohmmeter, nah kalau ohm itu nanti berkaitan dengan lampu ya. Nanti sorry kok lampu. Ohm itu berarti hambatan. Jadi kita berkaitan dengan hambatannya berapa gitu. Jadi kalau semisal kita menghitung hambatannya berapa, maka posisi dari multimeternya akan berbeda dengan ketika kita menghitung voltmeter, ketika kita menghitung tegangan atau kita menghitung arus gitu. Nah, ini ada cara menghitungnya dengan menggunakan rumus V sama dengan V theta per RA. RA itu awalnya per RK, yaitu ini, dan plus RA gitu. RA yang di sini, RK-nya yang di sini. Nah, jadi ini perbandingan ya, kalau semisal voltmeter, ampere meter versus ohmmeter. Jadi kalau misalnya voltmeter ini rangkaian dalam keadaan on, ya sama. Cuman untuk yang ohmmeter ini nanti rangkaian dalam keadaan off gitu. Karena memang kita hanya menghitung hambatannya saja, bukan kita menghitung tegangan atau kita menghitung arusnya. Kalau misalnya kita ingin menghitung arus dan tegangan, tentu saja sumbernya itu harus berada dalam keadaan on, sehingga ada arus listrik yang mengalir. Kemudian yang kedua, yang satunya dihubungkan secara paralel, kecuali dari ampere meternya. Ampere meter harus dihubungkan secara seri. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke hukum paralel sama seri ya. Jadi kalau semisal paralel itu tegangannya tetap sama gitu. Tapi kalau semisal ampere meter diparalelkan, kebalik ya. Kalau voltmeter diparalelkan, maka voltasenya lebih kecil gitu. Cuman arusnya sama. Tapi kalau semisal ampere meter diserikan, maka arusnya itu akan kebagi gitu, tapi tegangannya tetap sama gitu. Dan masih banyak lagi yang ada di sini. Kalau misalnya ini tahanan dalam tinggi, dalam artian itu kita ingin menghitung voltmeternya berapa, tentu saja tahanannya harus tinggi gitu. Kemudian ini juga tahanannya harus rendah ya, setidaknya sampai jangan sampai arusnya itu 0 gitu kan ya yang lewat. Jadi harus dalam artinya rendah. Kalau yang ini harus memiliki baterai internal gitu. Jadi untuk menyalakan bisa tahulah ukurannya dari hambatannya berapa atau resistornya berapa dan lain sebagainya begitu. Dan yang keempat itu memiliki beberapa tahanan seri atau pengalih. Ini juga memiliki tahanan shunt dan ini memiliki tekanan baterai tinggi gitu. Ini kalau misalnya wattmeter, ini menghitung daya kalau watt. Jadi mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.